Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi ya. Dan saya berharap Bapak Ibu tidak pernah bosan ya. Meskipun bosan, disimpan saja. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa membuka mata dan kami hidup serta kami berada di tengah-tengah orang yang kami cintai dan kami sayangi. Kami sungguh bersyukur semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Ada banyak kekurangan dalam hidup kami, tetapi biarlah Engkau senantiasa Tuhan menambahkan hikmat kepada kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti yang menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab 2 Korintus 11 ayat yang ke-14 dan 15. Saya akan membacanya sebelum saya akan memberikan judul. Di sini Paulus tidak mementingkan diri sendiri, perikop kecil ya. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukankah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran? Kesudahnya mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu penipuan. Ya. Sekarang kan marak, ya, zaman digital marak. Saya juga pernah ditipu. Ya. Saya beli di online barang apa yang datang juga apa. Karena COD, uangnya tidak bisa kembali. Ya. Pernah juga beli deterjen. Ternyata barangnya habis, kata si mbaknya di WA. Harusnya uangnya akan kembali. Enggak kembali, hilang. Ada sepatu murah. Saya beli, namanya murah, perempuan, dengar murah, bagus, dah. Ternyata nomornya tidak muncul lagi. Banyak penipuan, ya, di medsos begitu. Nah, tetapi kan ternyata penipuan tidak hanya terjadi di dalam medsos, di dalam pekerjaan Tuhan pun ada juga Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar kata saksi Yehova? Pasti pernah mendengar. Pengajaran Mormon? Pasti pernah mendengar. Ya. Gereja setan itu sudah menyebar ya, meskipun di Jakarta sini juga ada. Ya. Christian Science dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Kristus. Nah, loh. Ya. Children of God banyak. Gerakan zaman baru, apa mereka salah? Ya, karena yang diajarkan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya saksi Yehova. Ya. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Tidak usah lagi menghormati sang saka merah putih kalau upacara. Apakah pemerintah juga tidak bisa membuat tidak bekerja lagi? Masih tetap ada. Sampai sekarang ada. Dan saksi Yehova ini biasanya mendatangi adalah orang-orang Kristen. Lucunya di situ, bukan non-Kristen. Ya. Banyak pengajaran-pengajaran sesat. Banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan doktrin. Sehingga Rasul Paulus mengatakan begini, hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga pernah mendengar kabar. Ya. Oh, Yesus ada di sana. Oh, Yesus ada di sini. Kita menjadi kebakaran. Kita menjadi kepo. Yesus ada di daerah sana, ya. Ada penglihatan di sebelah situ. Saya bilang, orang itu sampaikan ke saya tidak perlu mendengar kabar itu. Saya tidak perlu lagi
pikiran saya dibuat kacau dengan orang menyampaikan kabar-kabar yang tidak baik. Karena apa? Karena kalau pikiran kita percaya dengan kabar sini, kabar sana, doktrin ini benar, doktrin itu salah. Ya. Gereja sana itu begini, gereja situ ini begini. Kita sendiri yang rugi. Kita sendiri yang rugi. Ya. Ada banyak penipuan. Oleh karena itu banyak pengajaran-pengajaran yang salah. Dikatakan ini, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis mengupayakan membalikkan kata-kata sehingga mereka jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang sekalian dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana gereja harus bersikap apa? Kalau kita tahu di sana banyak pengajaran-pengajaran yang salah, yang sesat, bidat-bidat nabi-nabi palsu, gereja harus bersatu. Jangan bercerai-berai. Ya. Jangan si A nggak akur dengan si B. Kita mesti bersatu supaya kita tahu kebenaran yang benar. Apa yang diajarkan di gereja, kita mulai ikuti Bible study. Kita mau mengikuti doa, kita mengikuti ladies prayer meeting. Kita mengikuti supaya kita tahu doktrin di gereja kita ini apa. Ya. Jadi orang bilang, ini loh begini. Oh, kita sudah kuat. Karena kita tertancap berakar di dalam firman. Bukan berakar dari katanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Akhir zaman ini banyak loh. Dan saya berharap tentunya Bapak Ibu mulai peka dan benar-benar menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan. Bukan dengan berita-berita yang membuat kita bingung, membuat kita kacau. Ya, saya akui ini memang akhir zaman. Tetapi yang terpenting adalah kita mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan, sudahkah kita beriman kepada Tuhan dengan benar. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang iblis lakukan untuk mengelabui iman kita, untuk mengelabui otak kita, tetap kita katakan, Yesus adalah Tuhanku. Amin. Biarlah kita mempersiapkan diri kita, iman kita, supaya kalau Tuhan datang kedua kalinya, kita semua diangkat bersama-sama dengan orang saleh lainnya. Amin. Saya merindukan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian merindukan itu. Oleh karena itu tetaplah kita beriman di dalam Tuhan. Dan kita bersatu di dalam wadah yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu gereja kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan ingatkan kita untuk selalu kita kompak. Kata anak muda ya, kompak. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sadar hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah banyak hal yang kami dengar, yang membuat kami mulai khawatir, yang membuat kami mulai bingung. Tetapi pada pagi hari ini kami hanya mau berpegang kepada Injil kebenaran-Mu. Kami hanya mau berpegang bahwa Engkaulah Tuhan yang kelak datang kedua kalinya untuk mengangkat kami orang-orang yang beriman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami. Engkau menguatkan kami lewat doa kami, lewat persekutuan yang kami bangun dengan Engkau. Sehingga kami tidak goyah lagi mendengar kabar yang bersimpang siur Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah yang menjadi batu penjuru dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.